Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih, Mamait? Jas kental gue. Oke, jadi hari ini jam 2 siang sekarang. Gue mau masak kacang panjang, tumis. Gue mau masak tumis kacang panjang. Ini dia, tumis kacang panjang. Gue masak tumis kacang panjang. Jadi kemarin gue beli apa namanya? Beli kacang panjang di Coles, di supermarket di sini. Harganya, wah, ini nih yang kadang-kadang bikin orang Indonesia penasaran. Sebenarnya berapa sih harganya kalau di Indonesia? Jadi di Indonesia, sebenarnya berapa sih harganya di Australia? Jadi satu ikat kacang panjang di sini harganya $3.50 atau kalau di kurs sekarang sekitar 35.000 sekian. 35.000 sekian. 35.000 rupiah satu ikat berarti sekitar 1 2 3 4 5 6 7 14 biji. 14 biji. Gue beli 2, berarti harga 70.000 kan. Gue hitung lagi ya. Jumlahnya bener kayak 1 2 3 4 5 6 7. Jadi satu ikat itu jumlahnya 7 biji. Ya, satunya $3,5, $3.50 atau sekitar 35.000 sekian. Gue beli 2 berarti sekitar 70 ribuan. Dan gue mau bikin tumisnya itu pakai bumbu racik dari Indofood. Ini nggak ada endorse. Gue beli sendiri. Ini gue beli harganya 65 sen atau sekitar 6.500 rupiah. Kayak gini 6.500. Kalau di Indo berapa harganya nih? Kira-kira yang suka belanja ibu-ibu mungkin. Oke, jadi ini gue udah potong-potong bawang putih. Jadi bawang putih udah gue potong-potong. Gue nggak punya banyak bahan tambahan sih. Jadi gue cuma punya kacang panjang sama bawang putih yang nantinya gue mau campur pakai tempe. Kalau gue masak kacang panjang campurnya tempe. Oke, jadi ini tempenya udah gue potong-potong begini. Tempe udah siap, tinggal gue potong kacang panjang. Karena gue gue dari bulan Juli gue tinggal sementara di tempat teman gue namanya Jamie. Karena lockdown, jadi gue nggak berani tinggal di rumah sendirian. Apalagi dengan gue bikin konten di Instagram itu live streaming cerita spooky, itu bikin gue jadi kayak parno sendiri. Sebenarnya gue nggak pernah kayak gini, gue nggak pernah takut kayak begini, nggak pernah. Ini pertama kalinya gue bikin konten di Instagram spooky story gitu. Tapi endingnya adalah gue takut sendiri. Terus gue mau makan oncom, udah lama nggak makan oncom. Lu tau gak? Kalau yang tinggal di Jakarta, kan gue kan juga tinggalnya bukan di kota Jakarta banget kan, gue tinggalnya di Ciledug, Kreo. Nah, itu di pasar Kreo yang tadi gue bilang sama lu, itu ada yang jual namanya ikan asin, ikan cuek. Itu di keranjang ikan cueknya. Aduh. Oh, ikan cuek yang di keranjang. Wah, itu jangan ditanya tuh. Sampai kepalanya gue makan. Enak banget. Lo tau gak sih kepalanya itu? Pakai nasi anget-anget sambal terasi. Sukan banget. Gue mau ngasih tau lu dulu satu hal. Ini penting banget ini. Gue gak tau kalau di Indonesia ada apa enggak. Tapi alat cuci ini bagus banget. Jadi sabun cucinya taruh di dalam, di sini, di dalamnya. Terus ini busanya, sponsnya. Jadi kalau mau nyuci enak, tinggal gini-gini aja. Ya, gimana? Bagus gak? Ini cocok banget buat yang tangannya iritasi sama sama deterjen buat cuci piring.
Ini udah gua keringin. Ntar gua mungkin review beras ya. Beras isi berapa kilo? Beras udah habis nih, harus beli nih beras. Kita bilang si Jamie aja. Di rumah ada beras banyak banget. Gua dulu kalau mau makan sama gua, Mbak Putri gua, kalau mau makan itu kita ayak dulu berasnya. Tahu gak sih beras yang diayak pakai anyaman bambu itu? Itu dulu gua begitu kalau gua sama Mbak Putri gua. Jadi kalau mau makan ya kita ayak dulu. Makan beras nih, mau makan nasi. Yaudah yuk kita ayak dulu lah. Jadi kalau mau makan tuh kadang-kadang mikir lu, aduh, belum ngayaknya, belum ininya gitu. Oke, sekarang gue mau panasin ini. Nah ini hal yang paling gue takutin. Kemarin gue masak sawi putih, terus mesin pemadam ini nyala tuing 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 tuing. Karena kan gue masak ngebul kan, ngebul banget. Jadi bunyi tuing 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 gitu. Goreng tempenya. Kurang. Minyak kurang. Gila, gue masak gini aja sampai merem-merem mata gue. Dia gue pakai garlic salt, garam campur garlic. Gue pakai parsley flake. Apa parsley bahasa Indonesia? Bumbu racik, gue tinggal dulu. Sekarang kita buka dulu pintunya biar lebih terang, biar udaranya bisa keluar. Oh, ini dia pemandangannya, pemandangan kota Sydney. Mungkin gua masak dulu sekitar 5 menitan. Oh, Yulia kirim pesan. Yulia itu subscriber gue juga yang udah ada di Australia. Kayaknya gue udah bikin konten ya sama dia. Buat teman-teman yang belum nonton video gue sama Yulia, mungkin bisa klik di atas ini, nanti gue kasih linknya. Ya, mungkin yang mau nanya-nanya sekolah di sini juga bisa. Nggak masalah, tanya aja sama Yulia. Atau mungkin setelah tahun depan insya Allah lockdownnya kelar, yang mau sekolah di sini, mau tanya-tanya informasi sekolah juga bisa langsung DM gue di Instagram gue @fianzo. Jangan lupa follow juga Instagramnya buat support gue. Oke. Nanti kalau mau nanya silahkan tanya, tapi make sure lu follow gue dulu baru bisa nanya. Kalau nggak follow gue nggak mau bales. Jahat banget kan. Gue ada join sama agen studi gue di sini. Gue punya agen studi Australia. Jadi manajernya kebetulan orang Indonesia.
mungkin ada yang mau sekolah di sini D3 atau S1, S2, bisa tanya ke gua DM. Nanti bisa langsung gua kenalin sama agen studi gua. Nanti kita chat-chat sama-sama, kita bikin grup di WhatsApp. Nanti lu dapet harga spesial ya. Dicariin sekolah yang murah di sini. Karena gua tahu pasti lu juga penasaran kan, pengen ngerasain gimana sih rasanya sekolah di luar negeri, hidup di luar negeri, kerja di luar negeri ya. Jangan lupa deh. Saya belum layu, masih kayak agak garing gitu. Sedikit lagi. Jadi tenang aja buat teman-teman di Indonesia, buat mamet-mamet nih, CS kental gue, yang yang mau sekolah di sini, kontak gue kenalin sama agen imigrasi gue terpercaya, karena adik gue juga di sini pakai agen studi yang gue rekomendasiin. Adik kandung ya, adik gue yang paling kecil, yang paling terakhir. Yulia pakai agen studi gue, Ernest juga sama pakai agen studi gue. Dan beberapa subscriber gue yang udah kesini duluan di 2 tahun lalu juga pakai agen studi gue. Coba ya, nanti gue gue bantu kalian semua ya yang mau sekolah di sini. Tapi make sure paspor kalian punya paspor. Kalian udah pernah pergi ke luar negeri. Jadi paling enggak buat mempermudah gitu loh. Jadi buat yang belum pernah ke luar negeri, coba mungkin bisa ngumpulin duit, beli tiket pesawat yang murah meriah ke Malaysia atau ke Singapura. Nggak usah lama-lama, 2 hari 3 hari aja, biar dapat stempel di Singapura. Jadi paspor lu tuh paling nggak punya stempel, oh lu pernah pergi ke luar negeri, lu pernah pergi ke Singapura atau lu pernah pergi ke Malaysia. Paling nggak lu punya stamp di paspor lu gitu. Paling nanti mempermudah lu, itu bisa mempermudah lu buat ngajuin visa ke Australia. Oke, itu saran gue sih, simpelnya kayak gitu. Good. Done. Udah jadi. Wih kan, ada asap-asapnya gila. Menggugah selera gak? Pasti menggugah selera. Oke, ini woknya buat soaking dulu biar yang tadi gosong-gosong itu pinggirannya kering-kering, biar agak sedikit lunak, biar bisa dicucinya gampang. Jadi makanan hari ini kacang panjang buatan Erik Octavian yang harganya 76.500, kurang lebih sekitar segitu. Karena satu ikat tadi 35 ribuan, ini gue pakainya 2 ikat. Terus oh iya, tempenya belum ya. Terus bumbu raciknya itu 65 sen atau 6.500, dan tempe itu paling penting. Tempenya berapa harganya ya? Tempenya adalah, mana nih harga tempe? Oh, tempenya adalah, masa iya, nggak mungkin. Tempe 250 gram, 1/4 ukurannya. Harganya $3.90. Bayangin, tempe setengah gram, bukan setengah gram dong. Tempe 1/4 gram, 1/4 kilo, 250 gram, itu $3.90 atau sekitar 40.000 tempe. Tempe 40.000, karena gue pakai cuma setengah, berarti 20.000 lah. Jadi kacang panjang 70, tempe 20.000, udah 90.000, ditambah bumbu raciknya 6.500. Jadi gue masak 96.500. Lu bayangin nih, masak begini 6.000
500. Sambil nunggu nasi matang, gue makan kerupuk dulu. Ini kerupuk bawang, enak banget. Oke teman-teman, udah begitu aja lah pokoknya informasi yang bisa gue kasih untuk hari ini. Masak kacang panjang tempe, tumis kacang panjang tempe, dan juga informasi soal gimana sekolah di sini. Tadi gue juga udah share, kalau lo mau tanya sekolah di sini bisa DM gue di Instagram. Nanti gue informasiin lagi. Gue bikin grup sama agen studi gue kalau emang lo mau kesini tahun depan setelah lockdown selesai. Dan make sure lo juga udah fully vaksin, oke? Satu lagi, paspor udah harus ada stempelnya. Ya, itu nggak syarat utama sih, tapi kita nanti bisa bincang lagi lah sama agen studi gue. Kira-kira mungkin ada peraturan baru atau peraturan tetap sama ya, nanti gue bakal update sama lo. Jadi kalau lo tertarik, you are welcome untuk follow Instagram gue. Oh ya, jangan lupa di subscribe sama di like juga Instagram gue. Kalau yang mau nanya bisa langsung komen. Thank you banget yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.